Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Kajian mengenai tarjamah juz amma menggunakan metode Fuadi, yaitu pakai tarjamah per kalimah dengan bahasa Indonesia tapi ditulis dengan Arab Pegon. Kemudian per kalimah diberi penjelasan mengenai posisinya, apakah jadi mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, dan seterusnya. Sehingga dengan demikian kita harapkan tarjamah Fuadi ini bisa menjadi sebuah percontohan untuk bagaimana menerjemah kitab-kitab berbahasa Arab dengan Indo-Pegon. Pegon ditulis dengan Arab Pegon berbahasa Indonesia. Kita sudah sampai pada surat Abasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biar dapat banyak sudah tidak usah diikuti deh. Langsung aja. Abasa, bermuka masam. Muka yang tidak menyenangkan. Siapa? Nabi Muhammad. Wa tawalla, dan berpaling sapa Nabi Muhammad. Anja'a, aili anja'a, karena telah mendatangi hu pada Muhammad sapa al-a'ma, seorang yang buta. Ada seorang buta namanya Abdullah bin Ummi Maktum mendatangi beliau. Beliau kurang berkenan karena waktu itu bersamaan dengan datangnya tokoh-tokoh Quraisy, sehingga Abdullah bin Ummi Maktum kesannya disepelekan gitu, untuk menghormati tokoh-tokoh Quraisy yang sedang datang. Padahal tokoh-tokoh Quraisy itu belum tentu nanti bisa mendapat petunjuk, sedangkan Abdullah bin Ummi Maktum jelas-jelas seorang mukmin yang baik. Maka iman Abdullah bin Ummi Maktum tidak diimotake Gusti Allah dengan Nabi. Ini. Nah, maksudnya di Nabi ya bagus, ada kesempatan tokoh-tokoh Quraisy berdatangan untuk bagaimana bisa dipengaruhi agar masuk Islam. Wa ma utai opo iku yudri, memberitahukan opo ma ka padamu Muhammad, la'allahu, barangkali siapa itu tadi, al-a'ma tadi, Abdullah bin Ummi Maktum, iku yazakka, menyucikan diri, ngono sapa Abdullah bin Ummi Maktum. Kau tidak tahu, barangkali dia orang yang bersih hatinya. Au yazakkaru, atau menerima pitutur, pengajaran pitutur, ngono sapa al-a'ma. Fatamfa'u, lalu bermanfaat pada al-a'ma apa az-zikra, pengajaran atau pitutur. Ammaman, adapun, shin syarat, mem bahwa mubtada, adapun bahwa orang-orang istaghna, yang merasa tidak butuh sapa man, mereka tidak butuh pituturmu,
fa anta mongko iku maka adalah bahwa engkau maka adalah bahwa engkau Muhammad, kamu Muhammad, lahu pada man mau iku tasadda adalah memperhatikan, justru kamu memperhatikan pada orang yang susah menerima pitutur petunjukmu, pengajaranmu. Ya tokoh-tokoh Quraisy itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'alaika alla yazakka. Wa ma 'alaika. Kalau hal apa? Istilahnya di situ dalam keadaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam keadaan bukanlah tanggunganmu, pada tanggunganmu bukanlah adalah tanggunganmu Allah yazakka, bahwa man tadi, man istaghna itu tidak menyucikan diri. Kau kan tidak bisa memaksa mereka untuk menjadi orang yang baik. Wa amman, dan adapun bahwa orang jaa yang telah datang sepemanka padamu, yas'a hale berjalan, sepeman berjalan cepat, yas'a wawa kembali lagi tadi apa? Dalam keadaan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam keadaan bahwa dia yakhsha itu takut, adalah takut ngono sapa man. Apa anta maka adalah bahwa kamu anhu sanging man ja'aka iku talaha itu talaha adalah mengabaikan, kamu mengabaikannya. Kalla jangan begitu Muhammad, innaha sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran itu di bawah, di atas itu Al-Quran, ayat Al-Quran itu tazkiratun merupakan peringatan. Faman bahwa apabila atau barang siapa sya'a sering jadi bingung saya malah. Sya'a adalah Bismillahirrahmanirrahim, berkehendak atau menghendaki ngono sapa man zakaro maka mengingat ngono sapa man hu akan Al-Qur'an fi suhufin, Quran itu tadi yang ada di dalam lembaran-lembaran mukarramatin yang dimuliakan, non naat, marfu'atin naat lagi, yang ditinggikan, mutahharatin yang disucikan, bi aidi safaratin yang ada di tangan para
malaikat-malaikat utusan, kiramin yang mulia-mulia, bararatin yang bagus-bagus. Kutila dilaknati sapa al insan nun fa ada naibul fa'il, sapa al insanu manusia, ma akfaro ma. Bismillahirrahmanirrahim. Apa mubtada itu bahwa ya, angel men ma bahwa utawi apa iku akfaro membuat kufur apa mahu ing al-insan. Akfaroh alangkah, tambah mestinya pakai lalangkah karena ini ta'ajub ya. Akfaroh alang itu apa adalah alangkah membuat kufur apa ma hu pada al insan. Alangkah ditambahi alangkah ini. Karena itu bentuknya bentuk maaf ala itu termasuk sigot ta'ajub. Alangkah membuat kufur apa mahu pada insan. Manusia itu dilaknati atas apa yang aneh itu yang bikin kufur dia. Wong adanya aja diciptakan oleh Allah, tanpa kehendak Allah dia tidak wujud. Setelah wujud untuk mengingkari yang menciptakan. Min ayyi syai'in, dari sesuatu apakah? Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqa, wis menciptakan sapa Allah hu pada insan. Padahal dia diciptakan dari apa? Setelah jadi manusia kok sombongnya bukan main, misalnya begitu. Mengingkari pada Allah. Bukankah dia itu sekedar dibikin min nutfatin, dari setetes mani, bahkan lebih kecil dari setetes mani. Istilahnya spermatozoid, bagian kecil dari mani yang kemudian bertemu dengan ekselnya ibu ya. Kemudian menjadi embrio manusia. Khalaqa, wis nitahake, telah menciptakan sapa Allah hu pada al-insan mau. Bukankah dia diciptakan dari hanya setetes kecil dari mani? Sesuatu yang katakanlah sedikit banyak agak menjijikkan. Tapi setelah jadi manusia kok kayak gitu. Faqaddara, lalu menentukan ngono sapa Allah hu pada al-insan. Summa sabila, nuli pada suatu jalan, yassara, membikin mudah atau memudahkan ngono sapa Allah hu pada insan. Summa amata, kemudian mematikan sapa Allah hu ing insan. Fa akbaroh, maka kemudian menguburkan sapa Allah hu ing insan. Summa idza syaa, kemudian saat ing dalem itu ing dalem saat ketika menghendaki sapa Allah ansyarah, maka Allah membangkitkan hu pada al-insan. Kala, jangan begitu. Lamma yaqdi, belum melaksanakan sapa
Bismillahirrahmanirrahim. Sapa al insan belum melaksanakan ma akan sesuatu amara was perintah sapa Allahu al insan. Fal yanzur, maka hendaklah memperhatikan sapa al insanu manusia ila ta'amihi pada makanannya. Anna sesungguhnya kami Allah iku sebabna adalah telah mencurahkan sapa kami al-ma'a pada air hujan sabba dengan benar-benar tercurah. Summa syaqaqna nuli membelah siapa kami membelah al-ardha ing bumi syaqqa dengan membelah betul. Fa ambatsna maka kemudian menumbuhkan sapa kami fiha pada al-ard habban akan biji-bijian wa inaba dan buah anggur wa qadba dan sayur-sayuran wa zaituna dan pohon zaitun wa nakhla dan pohon kurma wa hadaiqa dan perkebunan-perkebunan gulba non kang yang subur-subur wa fakihatan dan buah-buahan wa abba dan rerumputan mataan mim lam itu apa maf'ul li ajlih karena untuk menjadikan kesenangan lakum buat kalian wali an'amikum dan bagi binatang-binatang ternak kalian. Faida ja'at maka ketika telah datang apa as-sakhatu suara yang dahsyat. Jadi nanti trompet yang pertama itu. Yauma yafiru dari kiamat. Badal, tak kalau dal itu badal, yaitu dzorob yaitu dalam hari yafiru berlari sapa almar'u seseorang berlari min akhihi sayang saudaranya almar wa ummihi dan ibunya almar wa abihi dan bapaknya almar wa sahibati lan istrinya almar wa banihi lan anak-anaknya. Mereka berlari-lari bercerai-berai, masing-masing berpikir dirinya sendiri, aku selamat orang. Terus gak mikir bojo, gak mikir anak. Likulim ri'in pada bagi setiap orang minhum dari semua manusia tadi yauma idzin dalam hari itu sya'nun utawi ada kesibukan, ada urusan yuhni yang gawe sibuk ngono sya'nun hi pada al-insan. Semuanya pada sibuk mikirkan keselamatan diri sendiri ketika kiamat. Wujuhun bahwa ada wajah-wajah yauma idzin dzorob ketika hari itu musfirah adalah berseri-seri, ada yang wajah berseri-seri. Dhahikatun ini sudah ketika trompet kedua sudah bangkit ini. Dhahikatun adalah yang tertawa, mustabsyirah yang gembira. Ada wajah yang tertawa gembira, berseri-seri wajahnya. Tapi juga ada wawujuhun dan bahwa ada wajah-wajah yauma idzin dalam kondisi itu alaiha adalah pada wujuh ghabaratun Umal wale-wale antar mubtada karo khobar. Ghabaratun bahwa ada apa jenenge debu-debu
yang melekat pada wajahmu. Bismillahirrahmanirrahim. Taruhaku kang menutupi ngono apa ghabarah ha pada wujuh pada wujuh apa kotaroh kegelapan. Jadi nampak gelap wajah-wajahnya, banyak debu, sama sekali tidak mencerminkan orang yang senang, tapi orang yang benar-benar dalam kesedihan. Jadi ada dua kelompok, kelompok yang gembira, kelompok yang sedih nanti. Ulaika, bahwa mereka itu wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabaratu hum hiya ulaik. Al-kafaratu adalah orang-orang yang kafir, al-fajaratu adalah orang-orang yang durhaka. Ini tentang situasi yaumil qiyamah. Pada akhir surat Abasa, pada awalnya tentang memperingatkan jangan institusinya yang sudah di tangan orang mukmin yang sudah setia pada Islam, jangan pernah disepelekan hanya karena harapan untuk mendakwai orang-orang tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh besar Quraisy yang belum tentu mereka akan tertarik dengan dakwah Islam. Yang sudah pasti jangan disepelekan. Terkadang kan orang kan kita punya harapan, ini juga menjadi yang sudah di tangan jangan dilepas. Ya Abdullah, siapa itu tadi, Abdullah bin Ummi Maktum itu sudah di tangan, ya, jadi mukmin sejati, jangan disepelekan, jangan dilepas. Hanya karena berharap tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh besarnya bisa tertarik dengan dakwah Islam. Suratul Takwir, kita masuki surah At-Takwir yang artinya menggulung. Ini juga bercerita tentang kondisi yaumul qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti kalau membaca ta'awudz itu cukup sekali saja di depan. Untuk ayat atau surat-surat berikutnya cukup Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Ada lo-nya tuh loro ketika shin bila syarat. Asyamsu naibul fa'il. Ya. Ai idza kuwiratis syamsu kuwirat gitu. Ketika bila telah digulung apa asyamsu srengenge. Kuwirat tegese digulung apa asyams. Nanti kayak ngapa gulungnya srengenge itu persisnya ya kita tidak tahu, ketahuinya ya nanti kalau sudah kiamat. Wa idzan nujumu, dan ketika berjatuhan wa idzan qadaratin nujumu qadarat, dan ketika berjatuhan apa an-nujumu, bintang-bintang berjatuhan, ing qadarat tegese berjatuhan. Jadi berarti mungkin kepada kiamat itu alam semesta ini sudah kacau, sudah tidak diatur oleh Gusti Allah sebagaimana biasa. Mungkin antara planet-planet itu bisa tabrakan gitu. Jadi sudah tidak berjalan sesuai dengan apa? Dengan tempat beredarnya. Wa idzal jibalu suyirat, ay wa idza suyiratil jibalu suyirat. Dan ketika jika dijalankan apa al-jibalu pira-pira gunung, suyirat iya dijalankan apa al-jibal.
gunung itu ternyata orang dulu udah bingung. Oh gunung kok jalan gimana? Paling-paling ya runtuh apa ternyata seperti apa tanah apa longsor gitu. Tapi ketika terjadi apa gempa di mana itu di yang dulu itu di NTT di mana itu kemudian ternyata ada tanah bergerak itu ada ternyata bergerak sampai berapa setengah kilo berapa. Nah, kalau gunung nanti juga seperti itu bergerak gimana? Bukan hanya runtuh, bergerak menutupi daerah-daerah yang sing ngisor kebergan, sing dhuwur ngebergi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah kiamat ya gimana lagi? Seperti itu. Wa idzal aisyaru uttilat, ay wa idza uttilat. Al aisyaru uttilat. Zo adalah ketika dzorof shin dan ketika bila onta-onta bunting al-isyar onta-onta sing bunting utilat ditinggalkan utilat tegese ditinggalkan apa al-isyar. Kita tahu di daerah-daerah Timur Tengah itu onta itu adalah sesuatu kepemilikan yang sangat-sangat disenangi. Nah, kalau onta bunting bukan saja sangat-sangat disukai, itu adalah harta yang top. Karena onta kalau bunting itu kan berarti nanti itu seperti pabrik uang nanti. Lahir nanti bunting lagi, lahir lagi, sudah itu menjadi punya onta yang bisa bunting 10 sudah kaya raya dia. Hanya dari penghasilan itu saja. Nah, barang yang berharga seperti onta-onta bunting itu sudah orang sudah tidak memperhatikan tentang harta benda ketika kiamat itu. Wes ra urusan sing duweni Mas Picis Raja Brana wis ora mikirke barang-barang. Yang dipikirkan tentang dirinya sendiri, apakah nanti saya selamat dapat ridhone Gusti Allah apa tidak. Wa idzal wuhushu husyirat, dan ketika bila dikumpulkan apa al-wuhushu naibul fa'ilnya husyirat yang disimpan, binatang-binatang liar husyirat artinya dikumpulkan untuk al-wuhus. Jadi nanti itu wallahu alam ya. Binatang-binatang liar itu juga sudah tidak liar lagi karena mereka kaget juga atas peristiwa kiamat itu. Saking kagetnya mereka menjadi tidak liar lagi, kumpul. Wa idzal biharu sujjirat, dan ketika bila meluap apa al biharu pira-pira segara lautan-lautan, sujjirat artinya dijadikan meluap apa al bihar menjadi wong, jadi nanti ada seperti tsunami besar itu. Wah, gunung jugruk, berjalan jugruk, kemudian ada tsunami besar, wis mbuh suasana itu. Arep lari kemana? Ke gunung, wong gunungnya jugruk, ya, berjalan bahkan. Kemudian mau ke laut, wong lautnya sedang tsunami. Sudah tidak ada yang bisa di tempat untuk menyelamatkan diri sudah tidak ada pada yaumul qiyamah itu. Wa idzan nufusu zuwijat, dan ketika bila dipertemukan apa an-nufusu pira-pira jiwa, ai zuwijat kese dipertemukan ngono apa an-nufus. Wa idzal mau'udatu,
Dan ketika bila ditanyai apa al-mau'udatu, anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup, suilat tegese ditanyai sapa al-mau'udah. Jadi dulu itu ada tradisi zaman jahiliyah, karena takut kalau punya anak perempuan itu nanti kalau terjadi peperangan antara kabilah hanya membuat malu kabilah. Kenapa? Kalau kalah itu kan anak perempuannya dijadikan tawanan perang oleh musuhnya. Jadi akan mempermalukan seluruh kabilah. Daripada mempermalukan waktu kecil banyak dibunuh. Mereka suka kalau anak laki-laki nanti bisa diajak perang. Anak perempuan jadi beban, tadi kalau kalah dijadikan tawanan, dijadikan budak, diperjualbelikan. Nah ini makanya anak-anak itu zaman jahiliyah, anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Ya Allah, ya sampai hati begitu ya. Nah, pada zamannya Nabi Musa, Fir'aun malah kalau ada anak laki-laki dipateni. Takut kalau menurut para dukun-dukunnya Fir'aun itu bahwa nanti anak laki-laki yang lahir tahun itu akan mampu mengalahkan kerajaannya Fir'aun. Kemudian karena percaya dengan dukunnya, wis pokoknya tahun kui nak ono anak lanang lahir pateni. Jadi pada era Fir'aun jadi anak laki-laki rekoso karena mau dibunuh. Pada era jahiliyah jadi anak perempuan gak enak juga mau dibunuh. Walau pembunuhannya kejam, banyak yang dikubur hidup-hidup. Terus alhamdulillah kita hidup di era Islam, tidak ada pembunuhan anak-anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ayyi dzambin, sebab dosa yang mana utilat dibunuh ngono apa al-mau'udah. Mereka punya dosa apa? Anak-anak kecil, wanita-wanita kecil itu. Kenapa di zaman jahiliyah sangat tega orang tuanya untuk membunuh dengan dikubur hidup-hidup? Dosanya apa? Nah, itu nanti akan ditanyakan kepada orang-orang tua yang telah membunuh anak-anaknya itu. Wa idza suhufun nusyirat, ay wa idza nusyiratis suhufu nusyirat. Dan ketika bila beberapa lembar kitab nusyirat, buku-buku ya, buku-buku amal, nusyirat dibuka atau disebar apa suhuf. Ketika buku-buku amal itu sudah disebar, orang jadi ketahuan amalnya di dunia ini dicatat semua di situ komplit, yang baik yang buruk dicatat semua. Wa idza sama'u kushitat, ay wa idza kushitatis sama'u kushitat. Dan ketika bila langit kushitat dibuka, ngono langit dibuka. Wa idzal jahimu su'irat, dan ketika bila neraka jahim su'irat dinyalakan, neraka yang panas, neraka jahim. Wa idzal jannatu, dan ketika bila surga disediakan, ai uzlifat, disediakan apa surga. Ketika sudah seperti itu, alimat, maka akan mengetahui apa nafsun, seseorang, ma'a, pada sesuatu, ahdarat, telah mengerjakan apa nafsun. Jadi semua tahu apa yang telah dikerjakan. Ada catatannya semua, nggak bisa ingkar, nggak bisa ingkar. Oh enggak gitu, oh enggak bisa. Dikeplok karo malaikat sing nyateting. Malaikat rokib matit.
Fala uqsimu, maka sungguh bersumpah aku, bil khunnasi, dengan bintang-bintang. Sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang. Al jawari, yang beredar apa bintang-bintang mau. Al khunnasi, yang podo terbenam juga sama bintang-bintang. Walaili, dan demi malam. Idza as-asa, ketika pergi ngono al-lail. Wa subhi, dan demi pagi. Idza tanafasa, ketika menyingsing apa as-subh. Innahu, sesungguhnya Al-Qur'an, la qaulu rasulin karim, adalah sungguh atau adalah benar-benar firman yang dibawa oleh utusan, yaitu malaikat Jibril, karimin, yang mulia. Itu ucapan Allah yang dibawa oleh malaikat utusan Allah yang mulia, itu malaikat Jibril. Zikuwatin, yang non naat, yang mempunyai kekuatan. Indazil arsy, di dalam sisi yang menguasai arsy atau yang memiliki arsy. Makinin, kang berkedudukan tinggi, itu malaikat Jibril. Mutoin, yang ditaati, sama di sana, aminin, terus dipercaya. Malaikat Jibril itu kepalane para malaikat. Lah pembantunya Jibril, ya, sing membawa firasat-firasat itu juga malaikat-malaikat utama, Safaroh namanya. Safaroh itu jamak dari Safir, malaikat yang ditugasi mendampingi Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma sahibukum bimajnun, dan tidaklah ada, lah ini sahibukum bukan jadi mubtada, tolong dirubah. Sahibukum menjadi isimnya ma. Oke, coba dirubah ini. Salah cetak sidik. Wa ma sahibukum. Sahibukum dikasih sin karena dia sifatnya ma. Dikasih sin. Nabi Majnun sudah betul jadi khobarnya ma. Jadi maknanya ngeten. Dan tidak ada sopo teman kalian itu bimajnunin, adalah orang yang gila. Sahibukum bukan jadi mubtada tapi isimnya ma. Walaqad ra'a, dan sungguh telah melihat sapa sahibukum hu, akan Jibril, bil ufuqil mubin, di ufuk yang nyata. Jadi kondisi Jibril dengan Nabi Jibril itu yo semua malaikat itu iso membo menungso, kaya menungso iso berbentuk manusia persis, tetapi bentuk aslinya itu kalau tidak dikehendaki oleh Allah, manusia tidak bisa melihatnya. Tapi Rasulullah pernah melihat bentuk asli dari malaikat Jibril, itu di ufuk yang nyata itu. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin. Nah ini sekali lagi. Wa ma huwa lan ora ana sapa, dikasih sin itu bukan. Jadi sifatnya ma. Wa ma huwa lan ora ana sapa jeung Nabi Muhammad alal ghaibi, ing atase barang gaib iku bidoninen, orang yang kikir. Wa ma huwa, sekali lagi huwa di sini adalah menjadi
syaratnya sin, syaratnya ma. Wa ma hula lan ora ana apa Al-Qur'an sekarang. Iku adalah ya. Fi qauli syaitonin adalah baknya zaidah. Perkataan syaiton. Quran bukanlah perkataan syaiton. Rajimin yang terkutuk. Fa aina tadhhabun? Maka kemana tadhhabun? Akan bepergian sebuah kalian. Kamu tidak bisa lari dari kenyataan ini. In huwa ora ono bahwa Al-Quran itu mubtada benar. Illa zikrun kecuali adalah peringatan lil alamin bagi seluruh alam. Liman bagi orang-orang sya'a yang menghendaki ngono sapa man minkum dari kalian ayyastaqima pada ada apa jenenge menempuh jalan lurus sapa man mau. Jadi Al-Quran itu akan menjadi pitutur yang bermanfaat bagi orang yang ingin menempuh jalan yang lurus. Wa ma tasya'una dan tidaklah kalian menghendaki illa ayyasya'a kecuali adanya kehendak berkehendak sapa Allah Rabbul Alamin yang menjadi Tuhan seluruh alam semesta ini. Ini adalah surat apa? At-Takwir, dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan surah Al-Infitor. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.